Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dia bukan mumayyiz. Nah, itu namanya usia mumayyiz. Nah, di usia seperti ini, orang tua itu malah diwajibkan untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya, biasanya rata-rata anak-anak usia seperti ini biasa udah menginjak 6-7 tahun. Nah, kalau anak-anak udah usia mumayyiz, maka hukum adzannya sah. Kalau di bawah itu berarti nggak sah adzannya. Itu berkaitan dengan muadzin. Yang ketiga, yang berkaitan dengan muadzin juga, seorang muadzin pun harus cukup satu orang. Jadi muadzin cukup satu orang. Misalnya begini, Pak. Ada salah seorang adzan di tengah perjalanan adzan, misalnya asyhadu an la ilaha illallah, tiba-tiba suaranya hilang, Pak. Kemudian dia berhenti adzan. Nah, orang yang menggantikan beliau ini, apakah dia melanjutkan adzan yang tadi sudah diadzankan oleh muadzin yang pertama, atau dia mengulangi dari awal? Ya, lanjutin. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi muadzin itu harus satu aja, muadzin. Jadi tadi Pak Slamet adzan subuh, tiba-tiba hayya 'alas shalah, suaranya hilang misalnya. Nah, tiba-tiba ada yang datang gantiin. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib mengulangi dari awal. Jadi enggak boleh dia melanjutkan adzan yang sudah diadzan oleh muadzin yang pertama, enggak boleh. Karena Pak muadzin itu cukup satu. Jadi dia harus mengulangi dari awal. Ya. Ya. Jelas ya? Ya. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan adzan itu sendiri. Tadi udah berkaitan dengan muadzin ya. Berarti syarat yang pertama adalah dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, minimal yang muadzin mumayyiz. Nah, usia anak ini udah bisa jadi muadzin. Jadi kalau adzan, insya Allah adzannya sah. Ya. Yang ketiga adalah muadzin harus mengetahui waktu sholat. Ini berlaku bagi muadzin yang rawatib, yang udah dipilih secara khusus di masjid, salah satu masjid tertentu ya, di masjid tertentu. Yang keempat adalah syarat menjadi yang berkaitan muadzin adalah muadzin itu harus satu, ya, tidak boleh muadzin lebih dari satu. Maksudnya kalau seandainya ketika muadzin pertama melakukan adzan, kemudian ada sesuatu yang terjadi pada beliau sehingga dia tidak bisa melanjutkan adzan lagi, maka hukumnya adalah yang datang berikutnya harus dia mengulangi dari awal. Tidak boleh dia melanjutkan. Ya, jadi harus mengulangi dari awal. Nah, dari syurut yang berkaitan dengan muadzin ini, maka dapat kita simpulkan bahwa muadzin tidak wajib berdiri. Jadi kalau adzan sambil duduk, adzannya sah. Tetapi ini masuk dalam bab adat. Masuk dalam bab adat. Ya, para ulama menyebutkan dalam bab adat muadzin itu berdiri. Yang kedua, bukan termasuk syarat muadzin dia harus menghadap kiblat. Jadi boleh dari dia adzan, dia hadapnya ke sana boleh. Ya, hadapnya ke timur misalnya. Kenapa? Itu bukan menjadi syarat, tetapi itu hanya merupakan adat atau dianjurkan aja. Kemudian yang ketiga, dari syarat tersebut kita ketahui yang namanya muadzin juga tidak disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Enggak. Jadi misalnya muadzin dalam keadaan tidak berwudu, ya, maka azannya tetap sah. Ya. Azannya tetap sah. Bahkan junub sekalipun tetap sah azannya. Ya. Kenapa? Karena azan nanti kita mempelajari azan secara definisinya itu bukan bacaan tilawah Al-Quran, bukan ya. Nanti kita bahas ya. Yang berikut berkaitan dengan lafaz azan tersebut ya, berkaitan dengan azan ya. Tadi udah berkaitan dengan muadzin, sudah selesai. Sekarang berkaitan dengan yang berkaitan dengan azan. Yang pertama, azannya itu harus urutan. Jadi dari awal Allahu Akbar sampai ke apa-apa yang terakhir harus urutan. Tidak boleh dia langsung syahadat misalnya, ya enggak boleh. Jadi harus urutan. Itu yang berkaitan dengan azan ya. Itu berkaitan dengan azan. Jadi harus urutan. Ya. Dan juga yang berkaitan dengan azan, masalah hukum azan itu sendiri, hukum azan.
hukum adzan itu adalah sunnah, ya. Sunnah hukum adzan. Sunnah apa? Sunnatul kifayah. Artinya apa? Kalau seandainya salah seorang sudah melakukan adzan tersebut, maka kesunahan bagi kita yang lain menjadi gugur. Ya, kalau misalnya ada seorang sudah melakukan adzan, maka sunnah bagi yang kita yang lain sudah gugur. Jadi ada wajib ain, ada wajib kifayah, ada sunnatul ain, ada sunnatul kifayah. Sunnatul ain contohnya misalnya sholat rawatib, ya, ditunjuk perorangan personal. Ya. Jadi misalnya kalau imam masjid sudah melakukan sholat sunnah, bukan berarti sunnah yang lainnya itu gugur, ya Pak. Ya, tapi beda kalau adzan. Ya. Kalau adzan, ya, kalau dia adzan maka sunnah hukumnya adalah sunnah kifayah. Artinya kalau salah seorang sudah melakukannya, maka yang lain itu gugur kesunahannya. Nah, dan definisi adzan sendiri, adzan itu makna secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. Pemberitahuan secara bahasa. Dan secara syariat adalah dzikrun makhsusun li'ilami dukhuli waqti shalat al-mafruḍah. Jadi pemberitahuan akan masuknya waktu sholat yang wajib. Jadi pemberitahuan akan masuknya waktu sholat yang wajib. Pertanyaannya sekarang Pak, apakah adzan itu haknya sholat atau haknya waktu Pak? Atau milik, kalau kita pakai bahasa sederhana, apakah adzan itu miliknya sholat atau miliknya waktu? Hah? Waktu ya? Selama ini waktu ya? Berarti kalau seandainya sholat subuh misalnya udah selesai, bangunnya misalnya kesiangan, mohon maaf, bangun kesiangan, bangun jam 7. Berarti ketika dia sholat, apakah disyariatkan? Berarti kalau haknya atau miliknya waktu, berarti kalau dia sholat di jam itu sudah tidak dianjurkan lagi adzan. Tapi yang jadi masalah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi bersama kaum muslimin setelah perang Khaybar, ya. Nah, itu mereka pulang dan mereka sempat Nabi mau mengatakan kepada Bilal untuk bangunkan kita, ya, maksudnya bangunkan kaum muslimin pada saat subuh, ya. Qadarullah semuanya bangunnya kesiangan. Qadarullah semuanya bangun kesiangan. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Tadi udah katanya miliknya waktu, ya. Nah, dengan hadis ini gimana Pak? Bagaimana? Apakah ragu? Ya. Berarti kalau miliknya waktu, ya udah, kalau udah ada yang adzan udah selesai. Enggak harus lagi diadzanin, enggak. Tapi bagaimana dengan hadis ini Pak? Yang baru saya sebut, gimana Pak? Atau ada yang balik? Tadi udah mengatakan miliknya waktu, sekarang dia balik, ya. Enggak kokoh nih. Ya. Ternyata dalam mazhab Syafi'i yang pendapat yang mu'tamad, pendapat resmi, adzan itu miliknya sholat Pak. Adzan miliknya siapa? Haknya sholat. Jadi contohnya misalnya tadi kita udah sholat subuh, udah selesai, tiba-tiba ada jamaah lagi masuk, maka disunahkan mereka untuk adzan dulu. Ya, walaupun dia telat, disunahkan untuk adzan. Kenapa? Karena adzan ini termasuk bagian dari sunnahnya sholat sebelum kita masuk sholat. Jadi adzan dulu. Atau misalnya dia sholat subuhnya misalnya di jam 7 misalnya, karena memang kesiangan, jadi sunahkan tetap untuk adzan. Karena adzan adalah haknya sholat. Jadi adzan haknya sholat. Tetapi kalau dia sholat di masjid yang sama dan tadi memang sudah adzan, ya, tapi misalnya dia sholat di masjid At-Taubah dari subuh, ada lagi jamaah yang kesiangan misalnya datang juga sholat di masjid At-Taubah yang tadi udah adzan, ya jangan adzan pakai mic. Jangan adzan pakai mic. Ya. Jadi misalnya kalau di satu masjid ternyata 2 kloter jamaah yang memang karena padat banget, misalnya nggak bisa nampung, ya udah yang sholat berikutnya disunahkan tetap untuk adzan.
Tetapi kalau di satu tempat udah azan menggunakan speaker misalnya, maka yang kedua tersebut itu usahakan jangan sampai dia menggunakan speaker lagi. Jadi azan biasa aja ya, tanpa menggunakan pengeras suara. Sehingga apa? Sehingga umat jamaah yang lain nggak bingung, kok masa di masjid azannya dua kali ya. Ya. Jadi azan adalah haknya atau miliknya sholat. Jadi kapanpun kita sholat, baik sendirian atau maupun jamaah, kita tetap disunahkan untuk azan, ya, kapanpun. Ya. Dan sholat apa aja yang disyariatkan untuk azan? Sholat apa aja? Yang dimaksudkan adalah sholat 5 waktu, ya, mulai dari subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat 5 waktu ini yang disyariatkan untuk azan. Selain daripada itu, semua sholat yang disyariatkan untuk berjamaah, ya, tetapi tidak disyariatkan untuk azan, maka disunnahkan atau dianjurkan untuk menyeru dengan panggilan as-salatu jami'ah. Jadi contoh sholat, misalnya sholat Aid misalnya, atau sholat yang berjamaah, ya, sholat istisqa, ya, sholat gerhana, ya. Nah ini sholat-sholat yang dianjurkan untuk berjamaah, sholat tarawih, ya. Bahkan kalau witirnya di dalam Ramadan, ya bisa kita pakai ini, ya, dikiaskan tadi, ya. Intinya semua sholat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka disunahkan untuk menyeru dengan panggilan as-salatu jami'ah, ya, atau as-salatu jami'atan. Dua-duanya boleh. Kecuali sholat jenazah. Ya, kecuali sholat jenazah tidak pakai azan, tidak juga pakai seruan tadi dengan as-salatu jami'ah. Makanya kalau sholat wajib, ya, kita udah pakai azan dan iqamah, nah syaratnya kita paham, jangan sampai dia menggunakan as-salatu jami'ah lagi di sini, ya. Ya. Nah, dalam masalah azan, ya, bagaimana kalau sholatnya itu dilakukan dalam satu waktu di jamaah misalnya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, azannya berapa kali, Pak? Kan tadi udah jawab tadi, azan miliknya, milik siapa azan? Milik sholat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau sholatnya di jamaah, Pak, berarti azan berapa kali, Pak? 2 kali. Itu kalau kita mengatakan tadi bahwa azan adalah miliknya sholat. Berarti kalau sholatnya 2 kali, ya udah azan 2 kali. Tetapi ini pengecualian. Ya, kalau sholatnya di jamaah, artinya sholat yang dilakukan pertama selesai, setelah itu dilanjutkan dengan sholat berikutnya, karena sebab di jamaah maka azannya cukup sekali, tapi iqamatnya 2 kali. Ya, azannya cukup sekali, tetapi iqamatnya 2 kali. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan azan, ya. Tadi syarat udah, ya. Berkaitan muadzin kita udah bahas tadi. Yang berkaitan dengan azan juga udah kita bahas. Yang berkaitan dengan hukum azan udah tadi. Kemudian definisi azan tadi kita udah sampaikan juga, dan juga azan kita udah katakan bahwa haknya sholat. Kecuali memang kalau sholatnya itu dilakukan secara di jamaah, maka azannya cukup sekali dan qomatnya 2 kali. Nah, sekarang lafaz azan berapa kali, Pak? Berapa kalimat lafaz azan? Berapa kali? 15. Ya, takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Kemudian syahadat juga 4 kali, ya. Kemudian dilanjutkan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semuanya jumlahnya ada 15. Itu tanpa tarji' dan juga tanpa tafwid. Kalau ditambah dengan tarji' ada 19. Jadi tarji' itu adalah mengulangi lafaz azan, tetapi dengan sir di lafaz yang syahadat. Jadi misalnya
Dia udah adzan Allahu Akbar selesai, kemudian asyhadu an ya, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi, itu dia lafalkan dengan sir. Dia lafalkan dengan sir. Kemudian dia dia jaharkan setelah itu namanya tarjih, ya. Itu namanya tarjih. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini hikmahnya adalah menunjukkan bahwa di zaman dahulu Islam itu Nabi SAW pernah mendakwakan Islam ini 3 tahun secara berturut-turut, itu dalam keadaan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hikmahnya di situ. Jadi at-tarjih mengulangi adzan dengan cara sir pada lafaz syahadat tadi itu mempunyai hikmah bahwa di zaman dahulu ternyata dakwah Islam pernah terjadi secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Itu hikmahnya. Kalau at-tabghib itu tambahan di tambahan di adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Itu namanya tabghib. Berarti kalau tambah 2 berarti dari 15 nambah 4 19, tambah 2 21. Jumlah semua lafaz adzan secara sempurna. Oh iya, tadi berkait dengan adzan saya lupa, berkait dengan adzan ada juga ya, berkait dengan adzan itu udah masuk waktunya sholat. Ya, udah masuk waktu sholat. Ya. Jangan sampai adzan sebelum masuk waktu sholat. Makanya tadi saya sudah katakan bahwa muadzin yang rawatib dia wajib mengetahui waktu sholat, sehingga ketika dia adzan itu sudah masuk waktu sholat. Kecuali di subuh. Kecuali di subuh itu boleh dia lakukan adzan pertama dengan takbir, kemudian setelah masuk waktu salat subuh boleh dia melakukan adzan yang kedua dengan syarat tadi, dengan catatan dia tidak melakukan takbir lagi ya, as-salatu khairun minan naum tadi ya. Ya, baik. Ini adalah sunnah sebelum kita masuk ke dalam salat. Kita lanjutkan. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an, dan dalam gerakan salat setelah kita masuk ke dalam salat pun ada 2. Yang pertama dia jelaskan ini adalah sunnah ab'ad atau sunnah mu'akkadah. Nah, sunnah mu'akkadah dimulai dari sini, sunnah ab'ad ya, mu'akkadah di dalam gerakan sholat. Yang pertama adalah tasyahud awal. Jadi tasyahud awal termasuk sunnah mu'akkadah. Maka kalau seandainya imam dia meninggalkan tasyahud awal atau makmum atau siapapun ketika dia sholat dia meninggalkan tasyahud awal, maka disunnahkan dia untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua adalah qunut. Nah, qunut ini qunut apa aja? Di sini ada 2 qunut ya. Yang pertama adalah qunut subuh ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau orang yang meninggalkan qunut subuh maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi ya. Jadi kalau tidak pernah belajar fikih Syafi'i, tiba-tiba melihat ada orang yang enggak qunut sujud sahwi, kadang-kadang ada orang yang bingung, ini kenapa ngapain dia sujud sahwi? Apalagi melabelnya dengan dia nggak berilmu, ngapain juga sujud sahwi ya. Kemudian yang kedua adalah qunut dalam witir, qunut witir. Nah, qunut witir saat kapan? Nah, di sini dijelaskan pertengahan terakhir Ramadan. Ya, dalam pendapat resmi mazhab Syafi'i, qunut witir dilakukan di hari yang kalau nggak salah malam ke-16. Malam ke-16 sampai selesai qunut witir. Itu pendapat resminya. Tetapi ada juga pendapat di dalam mazhab yang mengatakan qunut witir itu di semua sepanjang tahun maksudnya ya. Mau di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Dan juga lafaz qunut kita semua jauh udah hafal lafaz qunut ya. Biasa dibaca imam ketika kita sholat tarawih misalnya di malam yang ke-16, atau kita biasa sholat di masjid-masjid yang sudah terbiasa melakukan qunut subuh ya. Jadi misalnya kalau di masjid tertentu misalnya dia nggak melakukan qunut subuh, ya udah berarti dia taklid dengan imam yang atau mazhab yang tidak melakukan qunut subuh. Jadi masalah qunut subuh itu dalam mazhab yang 4, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Abu Hanifah mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya 2 mazhab yang mengatakan qunut subuh itu sunnah. Yang pertama adalah mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas. Kemudian yang kedua adalah mazhab Syafi'i. Perbedaannya di waktunya. Ya. Kalau di mazhab Maliki, qunut subuhnya itu sebelum rukuk, ya, sebelum rukuk.
Tapi kalau di mazhab Syafi'i setelah rukuk dia i'tidal, nah disitulah tempat kunut subuh ya. Dan kunut subuh itu adalah doa ya, sekedar hanya doa. Makanya kalau seseorang yang kunut subuh ketika dia baca doa apa aja, kemudian dia niatkan untuk kunut, maka dia sudah mendapatkan sunnahnya kunut subuh. Jadi misalnya imam berdiri, jadi kalau dalam apa namanya adat-adat ketika kita menjadi imam di suatu masjid yang memang sudah terbiasa ya, sudah melakukan kunut. Terkadang walaupun imamnya bisa bermadzhab Hambali, walaupun dia nggak kunut, terkadang dia memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk melakukan kunut. Cukup hanya dia menggerakkan melaporkan doa Allahumma ghfirli, itu sudah cukup ya. Dia mendapatkan sunnahnya kunut subuh. Bahkan kadang-kadang kita lihat sebagian ya, itu kalau kunutnya panjang-panjang ini bisa dikatakan makruh. Ya, kalau kunutnya panjang banget ya. Jadi kunut itu cuma sebentar ya, kunut itu sebentar. Sebagaimana lafaz kunutnya sudah masyhur ya. Sudah sering kita dengar ya. Jadi kunut witir dan kunut subuh lafaznya sama. Lafaznya sama. Ya. Yang berikut adalah kita masuk dalam pasal yang berikut adalah sunnah yang ghairu muakkadah. Tadi sunnah muakkadah. Jadi misalnya kalau meninggalkan tasyahud awal dan juga meninggalkan kunut subuh, ya, maka hukumnya adalah dia disunnahkan atau dianjurkan menutup ketinggalan tersebut dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah yang ghairu muakkadah, yang tidak dianjurkan atau tidak terlalu ditekankan, nah ini maka ketika dia meninggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dia tidak dianjurkan untuk menutupnya dengan sujud sahwi. Apa aja sunnah? Nah, di sini dia mengatakan sunnah hay'ah. Ya, dalam mazhab Syafi'i ada ab'ad, ada hay'ah. Yang pertama adalah mengangkat tangan hendak ketika apa aja mengangkat tangan. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram kita angkat tangan. Ini semua mazhab sepakat. Mulai dari mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat disunahkan untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, disunahkan. Yang kedua adalah disunahkan mengangkat tangan ketika mau rukuk. Ya. Dan yang ketiga adalah disunahkan mengangkat tangan ketika hendak bangkit dari rukuk. Tetapi di sini pengarang cuma menyebutkan 3. Padahal sebenarnya tempat untuk mengangkat tangan ada 4 sebenarnya. Ya, ada 4. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah rukuk, yang ketiga adalah bangkit dari rukuk, yang keempat adalah kita bangkit dari rakaat yang ketiga. Jadi setelah rakaat kedua tasyahud awal, kita bangkit lagi ke rakaat yang ketiga, dianjurkan atau disunahkan untuk mengangkat tangan kembali. Jadi ada 4 tempat yang disunahkan atau dianjurkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram ini sepakat semuanya. Adapun yang ketiga yaitu mulai dari rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian bangkit naik ke rakaat yang ketiga, ini juga sunnahnya dianjurkan juga ya, sunnah juga. Tetapi mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah. Ada sebagian mengatakan enggak, ada sebagian ya, jumhur mengatakan iya. Ada satu lagi mengangkat tangan. Ya, ada satu lagi tempat yang mayoritas ulama mengatakan itu bukan sunnah. Saat kapan? Saat mau sujud. Jadi saat sujud ada pendapat juga yang mengatakan ketika sujud dia mengangkat tangan. Jadi pas sujud Allahu Akbar, nah, diangkat tangan. Itu ada pendapat lain. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa mengangkat tangan ya itu ada di 4 tempat. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, dan yang ketiga bangkit dan rukuk, yang keempat bangkit ke rakaat yang ketiga kalau dia ada tasyahudnya. Kalau ada tasyahudnya. Ya. Yang kedua di antara sunnah hay'ah adalah sunnah yang kalau misalnya dia tinggalkan, dia tidak dianjurkan untuk menutupnya dengan sujud sahwi, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya, ketika kita bersedekah. Meletakkan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, dan posisinya adalah di atas pusat dan di bawah dada. Ya, posisi di tengah-tengah antara pusat dan dada. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Nah, membaca doa iftitah. Saat kapan membaca doa iftitah? Setelah takbiratul ihram.
Nah, setelah takbiratul ihram, dia membaca doa iftitah. Tapi membaca doa iftitah pun dia harus melihat syarat-syaratnya. Kalau dia datangnya itu masbuk dan dia khawatir dengan dia membaca doa iftitah, maka dia bisa ketinggalan membaca surat Al-Fatihah, maka di sini dia tidak usah mengucapkan atau membaca doa iftitah. Ketika dia jadi masbuk ya. Jadi doa iftitah ini dibaca baik yang sholat ketika dia takbiratul ihram bersama imam atau yang datang belakangan. Walaupun dia sudah ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, tetap dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Tetapi kalau dengan catatan atau dengan syarat, kalau dia sekiranya dia membaca doa iftitah, ternyata itu dapat menyebabkan dia ketinggalan untuk membaca surat Al-Fatihah, maka dalam kondisi ini dia dianjurkan atau tidak membaca doa iftitah, dia langsung membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun, ya wajib. Al-Fatihah itu rukun atau wajib ya. Yang kedua, kondisi yang kedua, dia boleh membaca doa iftitah selama dia mendapati imam itu dalam keadaan berdiri, belum rukuk misalnya. Kalau imam sudah rukuk, maka dia wajib mengikuti imam rukuk ya. Jadi misalnya imam udah rukuk nih, dia datang, dia takbir atau ihram misalnya, kemudian setelah itu dia langsung baca doa iftitah, maka ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Bahkan dia wajib langsung mengikuti imam. Yang ketiga, seandainya ketika dia takbir atau ihram bersama imam, setelah itu ternyata dia lupa membaca doa iftitah, dia langsung ta'awudz dan membaca Al-Fatihah, maka dalam kondisi ini tidak boleh balik lagi untuk baca iftitah. Ya, karena kita sudah ibaratnya sunnahnya apa iftitah udah lewat. Ya, kenapa? Karena kita sudah mendahulunya dengan membaca surat Al-Fatihah atau minimal dia membaca ta'awudz. Minimal dia membaca ta'awudz. Nah, kalau dia udah baca ta'awudz, dia nggak boleh lagi balik ke doa iftitah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah membaca isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz ya. Ini juga sama kondisinya. Kondisi pertama ketika dia datang misalnya masbuk, dia khawatir dengan dia membaca ta'awudz, kemudian dia ketinggalan Al-Fatihah misalnya, dalam kondisi ini dia tinggalkan ta'awudz, langsung basmalah. Yang kedua, dia datang dalam kondisi imam itu berdiri, bukan imam dalam keadaan rukuk, sujud dan lain sebagainya. Jadi imam posisi masih dalam keadaan berdiri, dia boleh membaca ta'awudz, bahkan disunahkannya kalau imam masih berdiri. Ya. Dan yang ketiga, kalau seandainya dia sudah lupa baca ta'awudz dan dia sudah baca basmalah misalnya, maka dia tidak dianjurkan lagi untuk balik lagi baca ta'awudz ya. Jadi misalnya dia sudah baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, ta'awudznya lupa nih Pak, ya udah lupa, tinggalkan, jangan balik lagi ke ta'awudz ya. Jangan balik lagi. Itu yang ketiga, itu yang keempat. Yang kelima, di antara sunnah hay'ah adalah jahar dan sir pada tempatnya. Jadi jahar yaitu mengeraskan suara, dan juga sir yaitu melirihkan suara pada tempatnya. Dan tempatnya ada berapa Pak? Jadi jaharnya pada 3 sholat, sholat maghrib, ya 2 rakaat awal di maghrib, kemudian 2 rakaat awal di isya, ya, kemudian di subuh. Ini 3 sholat. Gimana kalau sholatnya di qadha Pak? Sholat subuhnya jam 7 Pak. Hah? Apakah dia jahar atau sir? Hah? Atau jahar? Ya. Jadi kalau misalnya dia sholatnya di qadha misalnya, yang menjadi patokan lihat waktu yang dia qadha, bukan lihat sholatnya. Perhatikan waktu yang dia qadha. Jadi misalnya dia sholat subuh, tiba-tiba dia qadhanya di jam 7 misalnya, karena udah siang. Kalau siang kan tempatnya adalah yang sesuai adalah dia lirihkan suaranya, maka dalam kondisi ini dia tidak menjaharkan, dia lirihkan. Ya, dia lirihkan. Ya. Atau misalnya dia sholat asarnya ternyata di sholat maghrib, dia qadha di sholat maghrib. Dalam kondisi ini jahar atau sir Pak? Hah? Jahar ya. Dalam kondisi ini dia jahar.
disunahkan jahar. Karena yang menjadi patokan waktunya. Dilihat di waktu yang dia qadha, bukan dilihat dengan sholatnya, bukan. Jadi misalnya kalau yang tadi kita ulangi lagi ya. Jadi namanya sir itu ada di dua sholat, ya, mulai dari sholat zuhur, asar, kemudian di dua rakaat terakhir, sholat isya atau satu rakaat terakhir, sholat maghrib. Selain dari itu semuanya jahar. Ya. Termasuk dengan kalau lebih umum sholat di malam hari itu semuanya, ya itu jahar, ya, disunahkan tuh jahar. Bahkan ketika kita qiyamul lail pun itu dianjurkan tuh jahar. Ya, tetapi jahar yang mana kita sendiri aja dan orang di sekitar kita yang dengar. Jangan satu kampung dengar. Ya, yaitu di malam hari itu sunahnya jahar. Tapi kalau di siang hari sunahnya adalah sir. Tetapi kalau seandainya dia sholat malam, dia qadha di siang, maka yang dilihat adalah waktu siangnya. Berarti dia baca dengan lirih atau sir. Tapi kalau ternyata sholat siang, ya sholat asar misalnya, sholat zuhur, dia qadhanya di sholat maghrib, bisa di sholat isya di malam hari, maka yang dilihat adalah waktu malamnya, berarti dia jahar. Ya, bisa dipahami ya, Pak? Ya, ini yang kelima. Yang keenam adalah membaca amin barengan dengan imam. Membaca amin barengan dengan imam setelah dia membaca Al-Fatihah. Ini keadaan yang berbeda daripada keadaan yang lain. Pada asalnya, ya, dari imam diutamabi, yaitu imam itu dijadikan untuk diikuti. Tetapi dalam posisi amin itu kita dianjurkan untuk aminnya bareng dengan jamaah yang dia aminnya itu setelah imam. Dia amin setelah imam. Saya pernah mampir di kayaknya di daerah Cilengsi, ya. Ada apa namanya jamaah di sana, namanya apa itu. Jadi kita waktu itu awal-awal saya bersama ada beberapa teman yang mau daftar ke Libya, Pak. Kita mau daftar ke kampus, kita mampir ke situ, nginep dulu di Cilengsi, kemudian tiba-tiba kita sholat jamaah di situ. Begitu imamnya selesai waladhdallin, bertiga atau berempat itu langsung aminnya dengan kenceng, amin. Tetapi ternyata yang amin cuma bertiga atau berempat, yang lainnya masih diem. Kenapa mereka nunggu imamnya amin dulu baru mereka ikuti? Jadi berasa kayak wah, jadi melakukan kesalahan ini. Ya, jadi ada sebagian jamaahnya seperti itu ada. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah ketemukan kayak gitu, pernah nggak, Pak? Pernah ya. Ya, jadi ada yang sebagiannya kayak gitu. Tetapi sunnahnya adalah aminnya barengan dengan imam, ya. Dengan imam. Pengecualian. Pada asalnya adalah kita mengikuti imam, ya. Imam dulu baru kita. Tetapi dalam masalah amin itu kita disunahkan atau dianjurkan bareng dengan imam. Ya. Bahkan amin ini setiap kita membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar. Baik di dalam sholat maupun di luar kita dianjurkan untuk membaca amin. Tetapi kalau di dalam sholat lebih dianjurkan. Berbedanya adalah kalau di dalam sholat lebih dianjurkan. Kalau di dalam sholat, di luar sholat dianjurkan juga, tetap berbeda. Kalau di dalam sholat lebih dianjurkan, tetapi kalau di luar sholat, misalnya ada yang membaca Al-Fatihah, dianjurkan dia amin juga. Tetapi kondisinya berbeda. Kalau dalam sholat dia lebih dianjurkan, ya membaca amin. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Ya. Nah di sini Al-Qadhi Abu Syuja dia mengatakan bahwa membaca surat menunjukkan bahwa membaca satu surat itu lebih afdal daripada kita baca satu ayat di surat yang panjang. Ya. Membaca satu surat, misalnya kita baca Qul huwa aja nih, Pak. Qul huwallahu ahad, itu lebih afdal daripada kita membaca 100 ayat di surat Al-Baqarah misalnya. 100 ayat berapa lembar? Panjang banget di surat Al-Baqarah. Ya. Jadi membaca satu surat itu lebih afdal. Ya, jadi lebih afdal. Bahkan ini dibagi 3 oleh para ulama. Kalau di surat subuh itu dia lebih panjang suratnya. Kalau nggak salah dari surat Al-Hujurat sampai ke surat An-Naba, ya. Kalau itu sholat subuh, jadi dia boleh membaca ayat rakaat pertama Al-Mulk misalnya, kemudian rakaat kedua Al-Haqqah misalnya boleh baca sampai selesai.
Kemudian di apa namanya derajat yang berikut derajat yang kedua adalah di salat isya. Di salat isya dia juga dianjurkan baca yang panjang tapi enggak sepanjang di salat subuh. Yaitu dia baca dari surat An-Naba sampai kalau nggak salah sampai di surat Al-Zalzalah kalau nggak salah. Ya, ini apa namanya taksim atau pembagian dari ulama. Tapi kalau salat maghrib, nah salat maghrib itu lebih pendek lagi, Pak. Tidak dianjurkan sepanjang-panjang. Makanya para ulama mengatakan bahwa kalau salat maghrib ya udah suratnya mulai dari setelah surat itu, surat Al-Zalzalah tadi, ya, sampai ke salat An-Nas. Maka ada sebagian masjid itu kayak sudah menjadi apa namanya, saya sudah hafal banget. Bahkan imam ketika dia sholat maghrib, saya waktu dulu tinggal di apa namanya di Mangga Besar, daerah dari Padang. Jadi pada saat imam udah walaupun amin, saya udah hafal nanti alhamdulillah. Bener, dia baca alhamdulillah di sholat maghrib. Jadi udah hafal juga nanti di rakaat yang kedua pasti dia baca al-kafirun. Bener. Di ayat yang kedua, rakaat yang kedua dia baca al-kafirun. Dia paling kayak gitu. Enggak masalah baca kayak gitu ya. Karena memang di sholat maghrib itu ditekankan atau lebih dianjurkan untuk lebih mempersingkat ya. Karena waktunya tadi kita kemarin di apa namanya pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya Pak, waktu-waktu sholat. Dan ternyata waktu sholat maghrib itu paling cepat ya. Waktu sholat maghrib paling cepat ya. Ya paling cepat. Ya. Yang kedelapan adalah takbir saat naik ya, saat bangkit maksudnya. Takbir saat bangkit dan juga saat turun. Jadi semua atau kita katakan dengan takbir intiqal lah ya. Setiap kita mau rukuk takbir, bangkit dari rukuk takbir, ya. Bahkan dalam sujud sajadah itu dianjurkan untuk takbir. Kalau seandainya kalau dia nggak pakai ini, Pak. Kalau laki-laki mungkin bisa melihat gerakan imam, ya. Tetapi kalau ibu-ibu gimana? Jadi misalnya saya ada yang imam terus baca ayat sajadah misalnya tiba-tiba langsung sujud tanpa takbir. Oh yang di belakang bingung, Pak. Di belakang jelas bingung. Ya. Oh ya sebelumnya ya tadi yang yang ketujuh, mohon maaf yang ketujuh. Nah ini kira-kira membaca surat ini kira-kira sebenarnya untuk imam atau untuk makmum, Pak? Hah? Kalau membaca surat Al-Fatihah wajib baik imam maupun makmum. Nah sekarang baca suratnya. Sunahnya bagi imam atau bagi makmum? Dua-duanya. Ya tadi salah dulu. Iya. Dua-duanya. Hanya saja dirinci. Ya, dua-duanya hanya saja dirinci. Maksudnya dirincinya seperti apa? Kalau seandainya makmum tersebut dia mendengar suara imam, maka dianjurkan dia dengar bacaan imam aja. Kalau dia mendengar suara imam. Tapi kalau dia nggak mendengarkan suara imam, artinya apa? Misalnya dia di bagian paling belakang soft itu. Ya kadang kita kalau nggak ada speaker kita menggunakan mubalik. Ya orang yang menyambung suaranya imam. Allahu Akbar ya, kayak gitu biasanya. Setelah imamnya takbir, biasanya di Masjid Istiqlal, Masjidil Haram kadang pakai kayak gitu ya. Nah itu namanya mubalik. Nah, kalau dia nggak mendengarkan suara imam, maka dianjurkan tuh dia membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya. Biar apa? Biar pikirannya nggak kemana-mana, Pak. Kalau dia nggak dengar suara imam. Tapi kalau seandainya kita dengar suara imam kan kita masih bisa menikmati ya. Kita dengarkan dengan khusyuk ya. Tapi kalau enggak sama sekali, biar pikirannya nggak kemana-mana, dianjurkan dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah. Berikutnya adalah yang ke-9 ya. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ya, lanjutan dari sunnah hayat. Kita selesaikan ini, setelah itu selesai insyaallah. Mengatakan dengan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Selama ini praktek kira-kira yang diucapkan yang mana, Pak? Kalau imam yang mana, Pak? Kalau imam jelas kita sering dengar sami'allahu liman hamidah jelas ya. Nah, selama ini yang dipraktekkan di mana, Pak? Hah? Iya. Dan disunahkan makmumnya juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu sudah benar. Jadi imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian langsung rabbana lakal hamdu. Makmum juga seperti itu, Pak. Jadi makmum ketika bangkit dari rukuk dia juga mengucapkan juga sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ya.
Jadi dianjurkan dua-duanya, bukan cuma imam aja. Terkadang ada mazhab lain yang mengatakan bahwa imam cukup kalau mau hanya cukup sami Allah Rabbana lakal hamdu aja di mazhab lain. Tapi kalau di mazhab Syafi'i dua-dua aja. Ini mazhab Syafi'i sendiri yang berbeda dari mazhab yang ketiga lainnya. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu tiga-tiganya imam hanya membaca sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau makmum hanya baca Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau mazhab Syafi'i dua-duanya dibaca, baik imam maupun makmum. Ya. Yang 10 adalah bertasbih saat ruku ya. Subhanallah. Ya, ketika kita ruku ya bertasbih. Kemudian bertasbih juga saat sujud. Ya. Kalau ditinggalkan gimana Pak? Tidak masalah ya. Tapi dianjurkan. Kemudian yang kedua itu meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk ya, saat tahiyat ya. Saat tahiyat atau duduk di antara dua sujud, kita meletakkan kedua tangan kita di atas paha. Hanya saja berbeda ketika kita dalam kondisi tasyahud awal maupun tasyahud akhir ada berbeda. Apa perbedaannya? Kita lihat. Kalau tasyahud awal atau tasyahud akhir, tangan kirinya dibuka, tangan kiri diletakkan di atas paha, dibuka ini, ya. Kemudian tangan kanannya dia menggenggam tangan kanan kecuali telunjuk. Kenapa Pak? Kalau dia menggenggam tangan kanan kecuali telunjuk? Karena dia mau tahiyat kan? Karena dia mau tahiyat. Saat kapan dia mengangkat telunjuknya? Saat kapan? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang sudah sering kadang-kadang kita lihat dipraktekkan oleh kaum muslimin rata-rata di Indonesia, itu dia mengangkat telunjuknya pada saat dia mengucapkan syahadat, tepat pada perkataan illallah. Jadi pada saat dia duduk di antara duduk tahiyat ya, kemudian yang tangan kirinya kan dia buka gini Pak, sedangkan yang tangan kanan itu dia genggam. Tapi kecuali telunjuk, dan dia sudah siap-siap mau mengangkat telunjuknya. Saat kapan? Saat dia membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, pas illallah itu tangan telunjuknya diangkat, dan juga pandangannya langsung menuju kepada telunjuknya. Nah itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Selama ini gimana? Kebanyakan mazhab Syafi'i begini terus, saya lihat nggak langsung begini. Kita pasti begini saja, begini langsung begini, Allah. Iya. Kebanyakan jemaah pengikut Syafi'i kan begini, pas Allah baru begini dia. Iya. Ya mungkin kaifiatnya ya. Tapi yang dijelaskan di sini adalah posisinya adalah kita udah siap-siap gitu ya. Baru di telunjuknya diangkat ya. Nanti pada saat kita membaca syahadat, pada saat qaul illallah ya, di situ kita angkat ya. Kita angkat telunjuk kita diangkat. Ya. Telunjuknya diangkat. Gimana kalau dia gerak-gerak ini? Kalau gerak-gerak kan gimana hukumnya gimana Pak? Enggak apa-apa, tetapi dalam mazhab saya makruh hukumnya. Hendaknya dia tidak menggerak-gerakkan begini. Tapi kalau dia gerak-gerakkan itu enggak, itu makruh tetapi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kalau contoh masa jadi bikin nggak konsisten gitu. Saya dulu pernah nanya ayah saya, karena ada teman ayah saya selalu gerak-gerak yang gini. Saya tanya, ini kenapa kok tangannya gerak-gerak gitu? Ya mungkin waktu saya masih kecil jawabnya hatinya bergetar gitu. Ketika saya udah dewasa ya kayaknya enggak juga. Iya, gini. Ada yang gini malah. Wah ini kayak main-main telunjuk ini. Iya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan tidak digerakkan ya Pak. Tapi tetap aja gini. Pandangan kita yang tadinya kita pandangan di tempat sujud, tapi kalau pada saat syahadat langsung pandangannya dia langsung diarahkan ke telunjuk ya. Pandangannya langsung diarahkan ke telunjuk. Nah, ini yang ke-12. Yang ke-13 adalah duduk iftirash di semua duduk. Duduk iftirash sebenarnya apa duduk iftirash? Mohon maaf, pantat kita duduk di atas kaki ya, duduk di atas kaki kiri ya. Nah itu namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Jadi semua duduk kita duduk iftirash. Duduk tasyahud awal, ya duduk ketika di antara dua sujud. Nah ini semuanya iftirash. Tawarruknya adalah kata tawarruk. Nah duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Di semua sholat, mau itu sholat dengan ada tasyahud awal maupun dengan tasyahud akhir, ya itu ketika tasyahud akhir kita duduknya
tawaruk. Artinya mohon maaf, pantat kita dulu di atas lantai. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau dalam mazhab Hambali itu dirinci. Kalau sholatnya itu 4 rakaat, yang mana 2 rakaat awalnya ada tasyahudnya, atau 3 rakaat yang 2 rakaat awal ada tasyahud, ya apa? Yang apa? Iya, 4 rakaat atau 3 rakaat yang ada tasyahud awalnya, maka dia di rakaat terakhir dia tawaruk. Ya. Tapi kalau sholatnya cuma 2 rakaat, sholat sunnah, sholat subuh, maka dia iftirash. Itu mazhab Hambali. Nah, ini kebanyakan dipraktekkan oleh teman-teman kita dari Salafi, banyak praktekan seperti itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i semuanya namanya tahiyat akhir, ya udah tawaruk. Semuanya di mazhab Syafi'i. Ya, saya dulu kadang-kadang sering mengamalkan yang pertama tadi ya. Jadi pada saat rakaat yang kedua, ya pada saat sholat subuh, ya atau sholat sunnah, biasanya saya sering iftirash. Tapi ketika saya belajar ini, ya udah saya kembalikan mengamalkan yang dulu lagi saya pernah amalkan waktu masih kecil. Ya. Tapi ada juga. Ada hadis juga, maksudnya hadis dalam artian di situ mengatakan yang paling afdol tuh kalau subuh atau sholat 2 rakaat itu tawaruk atau iftirash biasa. Hadisnya, menurut yang ada hadisnya. Yang dua-duanya sebenarnya ada, Pak. Hanya saja yang jadi perbedaan di pandangan ulama dalam mengambil kesimpulan hukum itu yang beda. Menurut saya, Rasulullah sering melakukan itu yang tawaruk apa iftirash biasa yang subuh sama sunnah 2 rakaat. Kalau kita ikutnya mazhab Hambali, ya mereka mengatakan ya sunnahnya seperti itu, Pak. Kalau kita ikut mazhab Hambali, karena hanya mencukupkan dengan kita mengatur hadis belum, Pak. Kita harus menyandarkan juga dengan dengan pemahaman para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap dia sunnahnya adalah kalau setiap semua sujud akhir tahiyat akhir dia tawaruk. Tetapi kalau sujud sholat yang selain dari tahiyat akhir, maka dia duduknya iftirash. Nah, untuk masalah mengetahui dalilnya tadi, nah itu terkadang dalil itu menurut imamnya itu pemahamannya beda-beda. Bahkan ada yang merawi hadis tetapi dia tidak mengamalkan hadis tersebut. Abu Hurairah dia meriwayatkan hadis mengatakan idza walabal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Apabila anjing menjilati salah satu bejana di antara kalian, maka hendaknya dia mencuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, tetapi prakteknya Abu Hurairah mencuci cuma 3 kali aja. Karena menurut Abu Hurairah yang dimaksudkan Nabi itu kalau memang dia belum bersih. Jadi Abu Hurairah cuma cucinya 3 kali. Kalau dia 3 kali kalau sudah bersih sudah cukup. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Mazhab Abu Hanifah mengikuti pendapat Abu Hurairah. Mazhab Syafi'i enggak, tetap mengamalkan hadis Nabi SAW sesuai dengan apa yang sudah Nabi sebutkan. Jadi terkadang dalil itu antara satu imam dan imam yang lain itu cara menyimpulkan hukumnya yang berbeda-beda. Saya sebutkan itu cuma satu contoh aja. Kalau pengen tahu lebih panjang lebar, belajar aja Pak, di KSIA ada, kita bahas secara panjang lebar. Ada juga jemaah di sini yang belajar juga di KSIA, kita bahas mazhab Syafi'i secara panjang lebar. Beserta kadang-kadang kita sebutkan dalilnya, sekedar untuk memberikan faedah ya. Baik, kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan Pak? Ya sebelum kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mau enggak? Kalau mau sholat zuhur, di masjid itu ketinggalan lah, karena perjalanan baru 3 kilo. Nah di situ tidak azan lagi tapi cuma qomat. Sah enggak Pak? Ya. Sah enggak? Cuma qomat aja. Iya. Ya sah. Sah ya. Makasih Pak. Iya, karena itu tadi kita masuk masalah adzan dan qomat itu masuk sunnah ya. Saya tadi memperhatikan dari tentang sunnah memanjangkan saat sujud ya. Saat sujud. Kita menggunakan memanjangkan. Tidak ada di sini kan ya. Itu termasuk sunnah di mana? Karena ada yang mengatakan sunnah untuk memanjangkan sujud. Di seluruh sujud. Iya. Tidak boleh, katanya tidak boleh salah satu sujud
terakhir itu nggak boleh. Kalau mau panjang semua. Oh gitu. Iya, harus. Jadi Saya kemarin ditegur tuh. Jika masjid tertentu ya. Iya. Salah berjamaah kan apa? Kenapa kok sujud terakhir saja ulama? Padahal sunnahnya itu memanjangkan sujud seluruh sujud. Iya. Kalau memang mau nggak panjang semuanya, nggak panjang semuanya. Jangan cuma sujud terakhir saja dipanjangkan. Tapi sudah nanya dasarnya dia sunnahnya dari siapa, perkataan siapa? Waktu itu karena saya terburu-buru, saya nggak sempat ini nggak mau berdebat dulu lah. Iya, nggak mau berdebat. Iya. Nanti. Iya. Jadi apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ya memang karena kita belajarnya masih pemula, jadi disebutkan cuma ini aja. Berarti selain daripada itu sebenarnya tidak masuk dalam bab ini ya. Tetapi ada juga bahkan sunnah-sunnah yang sebenarnya kalau mau dirinci bisa sampai 100. Tapi karena kita baru di pemula, memang disebutkan seperti ini. Adapun yang dimaksud oleh Ustaz Muntasir tadi, ya saya belum belum mutolaah ya. Masalah tadi apakah sujudnya itu dilakukan ya harus panjang semuanya. Nah ini juga penting juga dalam masalah kalau sholatnya itu jamaahnya bareng, ya sholat jamaah bareng, maksud sholat berjamaah itu imam itu dianjurkan untuk mentakfif, meringankan bacaan. Jadi yang meringankan bacaan. Tapi kalau saya pernah sholat bersama teman juga mungkin dia ngamalkan seperti yang Ustaz Muntasir sampaikan. Jadi sujud itu semuanya panjang semua, Pak. Yang jadi masalah kita itu kuliahnya sore jam mulai dari jam 1 sampai jam 6. Jam 3-nya kan asar. Nah setelah itu kita cuma hanya 2 menit aja. Setelah itu kita masuk lagi. Dia sujudnya berapa menit? Hampir satu sujud kalau nggak salah 5 menit satu sujud. Akhirnya di pertemuan yang akan datang Ustaz saya mengatakan, cepat atau imam sebelum ibunya jadi imam. Kalau jadi imam sujudnya panjang banget. Ya, jadi kita mengamalkan masalah kesunahan ini juga kita perhatikan juga dengan sholatnya apa dulu. Kalau sholat sendirian terserah, mau dia sujudnya 1 jam ya terserah ya. Tapi kalau sholatnya panjang, sholat berjamaah maka dianjurkan untuk meringankan ya. Tetapi kalau untuk masalah tadi, masalah sujudnya apakah dipanjangkan semua, nanti insya Allah saya carikan dulu ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kalau memang kita perlu untuk dibahas ya kita bahas ya sekedar untuk memberikan faedah ya. Ya. Masalah ini sholat di antara azan dan iqamah sholat subuh itu tidak ada sholat lebih dari 2 rakaat. Ya, betul atau tidak? Ya. Kalau kita mengatakan tidak ada sholat lebih dari 2 rakaat sebenarnya keliru. Karena sholat sunnah itu ada 2. Ada yang dzatu sabab, ya karena memiliki sabab. Ada dzatul waqt, ada juga yang karena memiliki waktu atau waktu. Jadi sholat itu ada dzatu sabab, ada dzatul waqt. Nanti di sholat sunnah kita bahas. Ini kita masih di awal-awal. Nanti kita bahas. Ya. Jadi misalnya kalau dia setelah sholat sunnah sholat fajar, dia boleh nggak setelah dia sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah mutlak? Boleh. Niatnya sholat sunnah mutlak. Ya. Jadi boleh aja. Jadi sholat sunnah. Misalnya kalau dia masuk sholat subuh nih, 2 rakaat pertama dia niatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian 2 rakaat yang berikut dia niatkan untuk sholat fajar misalnya. Kemudian 2 rakaat berikut dia niatkan sholat sunnah mutlak. Sah-sah aja sebenarnya. Dia mendapatkan kesunahan tergantung apa yang diniatkan aja. Yang bersangkutan itu juga mengkritisi juga ketika dia sholat berdampingan itu sholat akhir itu masih 2 rakaat, kemudian 2 rakaat fajar. Selesai kajian maka dikatakan sampai ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah karena sholat ini maka aku ada dihukum masuk ke dalam neraka? Sholat yang aku lakukan itu karena dalam neraka. Nabi tidak. Begitu. Berarti larangnya keras ketika azan di waktu subuh itu memang larangnya keras. Hanya ada 2 rakaat saja. Kalau untuk masalah itu
Allah alam ya. Jadi kalau kita mau ikut dari penjelasan para ulama, itu semua para ulama sudah menjelaskan bahwa namanya sholat yang tergantung dia sholat sunnah itu mau sholatnya apa, dia niatnya untuk apa. Kalau dia enggak meniatkan bahwa saya sholat ini enggak tahu sholat apa, nah itu baru kita pertanyakan ya. Tetapi kalau dia sudah niat bahwa ini sholat saya, ini sholat ini, sebenarnya itu tetap sah, semuanya sah ya. Adapun yang dimaksudkan dengan hadis tadi ya mungkin kita kaji lagi dulu itu ya, dikaji lagi. Juga yang orang yang menyampaikan juga, mohon saya menjelaskan juga, bertanya juga, kadang jangan menyampaikan ilmu separuh-separuh ya, biar pemahaman itu betul-betul sempurna. Kalau dia menyampaikan cuma separuh-separuh, tanya juga hadis seperti ini menurut pemahaman siapa? Ya, misalnya kalau menurut pemahaman Imam Syafi'i misalnya, ya udah, berarti Imam Syafi'i menghukumi seperti itu. Atau menurut pemahaman Imam Ahmad misalnya, ya udah kita mengikuti pemahaman Imam Ahmad. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri langsung menuju ke dalil, nggak bisa. Kenapa? Kita nggak punya perangkat. Apakah memang dalil itu sudah dihapus karena ada dalil lain yang menghapus hukumnya itu? Ada nama bab nasakh mansukh ya dalam bab ushul fikih, ada semuanya ada. Baik. Ya. Itu kalau kita masbuk, sebelum masbuk imam sudah ruku, ya. mau bergerak ketiga gitu Ustaz. Baru datang baru baca basmalah doang, satu surat ayat pertama Fatihah itu udah termasuk dapat surat Fatihah apa udah diwakilkan sama imam? Enggak, yang penting intinya dia datang, dia bisa barengan sama ruku sama imam. Ya, ketika imamnya ruku dia bisa bareng sama imam, maka dia dapat rakaat tersebut. Ya, dia dapat rakaat. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu gugur saat ketika kita datang, imam wajibnya ruku, kita langsung ruku bersama imam, itu Al-Fatihah kita gugur. Tetapi untuk mendapatkan rakaat itu minimal kita ada waktu beberapa jeda dikit, itu kita ruku bersama imam. Tapi ketika kita takbir terus kita pas ruku imamnya bangkit, rakaatnya kita nggak dapat. Walaupun baru bergerak imam. Ya walaupun baru bergerak imam udah sami Allah, dia udah baru bergerak, kita ruku, makanya kita nggak dapat. Jadi minimal kita sempat ruku bareng dengan imam. Makanya ada di satu hadis namanya Abu Bakar, ketika Nabi ruku bersama para sahabat, dia ketika masuk dari pintu, dia langsung ruku dari pintu, jalan ke safnya, Pak. Khawatir dia nggak ketinggalan rakaatnya. Ya. Dia berjalan dari pintu, dia masuk, dia takbir, dia ruku, dia kemudian dia jalan masuk ke jamaahnya. Ya, jadi ini sebuah hadis yang mengatakan kadang-kadang kalau dengan sholat dengan berjarak itu sholat jamaahnya tetap sah. Hukum asal sholat berjamaah dengan rapat itu adalah hukum sunnah. Kalau berjarak, nah itu juga tetap sah sholatnya. Nanti kita bahas di sholat jamaah insyaallah. Ya, mohon bersabar ya. Baik, mohon bersabar ya. Insyaallah nanti akan datang masanya insyaallah. Ya. Baik, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun khilaf atau keliru memang dari pribadi saya, dan barangkali apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir tadi barangkali ada yang keliru, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.